Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa wabarakatuh. sahlan wa marhaban dalam program baru Majelis Rasulullah Barbecue, bincang bareng Qalbi, Golbi. alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang Golbi sehat? Sehat alhamdulillah, Rapsan. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi nih Bang Golbi ya. Masih di Alhamdulillah. rumah tercinta nih. Ya, Markas Majelis Rasulullah. iya nih. Nah, kita balik lagi di sini nih Bang Golbi. Tapi kayaknya kurang rame nih Bang Golbi. Kurang seru gitu. Biar rame nih di awal ada jargon kali Iya, seru. Anda juga kemarin-kemarin mikir kayaknya ada jargon enak nih, kayaknya ada jargon khusus untuk acara ini. Saya lagi mikir-mikir. Jadi Gimana gimana? ya? Enak nih. Kan Sab- tayang Sabtu sore nih. Sabtu sore, Sabtu waktunya sore. kita berbekian. Nah, Asik boleh, kali ya? boleh, Asik ya? boleh. Gimana coba? Ini Jadi yang nanya berarti iya. ya. Sabtu sore. Waktunya kita berbekian. Aji. Asik. Berarti besok episode selanjutnya Jargonnya begitu deh. berjauh gitu. Pagi apa setiap mau mulai opening kita begitu. Iya. Nanti kita biar rame nih. Iya, Orang-orang aja acara khusus jadi udah tahu. Iya, jadi orang-orang yang di rumah sambil nonton barbekyuan ya. Iya gitu. Jadi punya itu yang sendiri dia. Jargon tersendiri ya. Nah, Bang Kolbi, udah ketemu jargonnya nih. Sekarang kita ngobrol lagi kali Bang Kolbi. Masih banyak yang mau kita tanyain nih ke Bang Kolbi nih. Terutama ya masalah kedekatan antum sama Habibana. Itu kan pasti banyak cerita Bang Kolbi ya. Ya berapa tahun dulu Bang Kolbi ketemu Habibana sampai Habibana meninggal sampai wafat itu 10 tahun kali Bang Kolbi. 20 tahun ketemunya. Dari antum pertama kali masuk sampai Habibana meninggal wafat. Oh, sampai tahun, iya 13 tahunan. 13 tahunan ya. Itu kan cukup lama Bang Kolbi. Pasti punya dong kayak pengalaman-pengalaman unik, menarik. Pasti banyak sih. Yang di mana nih yang mana? Yang emang ada berapa genre? Iya, ada maksudnya yang uniknya kah, lucunya kah? Ada keramatnya Habibana dan gitu. Nah, satu-satu deh Bang. Coba deh. Dari unik dulu deh. Uniknya kayak misalkan gimana nih? Yang lucu atau misalkan yang ya gimana Bang Kolbi deh. Ya gimana aja Bang Kolbi ceritanya nih. Maunya yang kayak waktu perjalanan dakwah atau misalkan lagi kumpul sama Habibana di markas. Waktu gimana gitu. Oh, kalau yang lucu, bukan lucu tapi itu ternyata penuh hikmah, ada hikmah di situ. Adalah waktu itu pernah kita nih waktu dakwah ke daerah Pasuruan. Posisinya itu lagi kita berada di Banyuwangi. Jadi mau ke majlis ke arah Pasuruan. Itu kita ngejar waktu sebenarnya. Karena estimasi waktu itu kalau nggak salah sampai di Pasuruan jam 10. Kita udah keluar tuh dari Banyuwangi jam sebelum maghrib udah keluar. Nah, kejadiannya ini kan kita lagi buru-buru nih. Lagi buru-buru. Nah, dulu sopirnya masih Allahyarham Bang Pi. Muhammad Syafi'i. Semoga Allah mengampuni dosa beliau. Jadi tuh, waktu itu kan kita tahu nih, lagi buru-buru nih Rapsan nih, Habibana tuh. Karena dikejar waktu kan. Udah pas ada momen di mana kita harus ngisi bensin kan. Harus ngisi bensin, ya udah itu dimanfaatkan juga bagi yang ikut waktu itu. Kalau nggak salah personilnya ada 8 orang kok. Itu semua hadroh apa gimana? Nggak pakai hadroh. Oh, nggak pakai hadroh. Cuman Ane, Gopur, Anggi, Mas Aji, Agus, Aini, terus Bang Pi, Habibana sama Bang Ipul. 8, kalau nggak salah 8 orang. Sekitar segitu. Iya, segitu bener posisinya, personilnya. Nah, kita tahu nih, wah lagi buru-buru nih. Udah, akhirnya pas lagi ngisi bensin kan, kita langsung manfaatinnya buang air kecil kayak gitu-gitu. Udah. Pas Ane buang air, keluar dari toilet tuh, Ane lihat, nah kok mobil didorong ya. Nah kenapa nih mobil nih? Jadi tuh yang saat itu yang nggak turun cuma Habibana sama Bang Pi. Nah jadi Bang Pi itu karena gara-garanya tuh ngelihat kan itu kan harusnya isinya solar apa bensin ya waktu itu ya? Apa mobilnya apa tuh Bang? Mobilnya Kijang dulu. Oh, Kijang solar kali. Isinya premium. Oh. Isinya premium. Bukan yang harus diisi. Jadi tuh boxnya tuh bekas apa namanya? Memang premium tapi itu isinya solar. Oh, beda. Jadi tuh dicat kan kalau dulu premium kan premium kuning. Apa namanya? Kuning kan? Kuning premium. Tapi dicat. Jadi warna catnya apa namanya? Puyas. Oh. Warna putihnya itu udah puyas. Hilang. Nah, Bang Pi pikir, dan ini ini premium nih. Pas diisi, pas lagi full, ting 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 ting, mati. Habib nanya kamu Bang Pi kan,
Nah, kenapa nih Bang mobil mati? Itu dia, Bib. Pi juga nggak tahu. Akhirnya pas ditanya, Pak ini apaan Pak? Gitu. Ya premium. Wah premium? Premium Bib. Salah ngisi. Seharusnya kan ngisinya. Oh ngisinya solar. Ngisinya solar. Ini solar. Nah, solar. Ini kan boxnya premium. Oh beda. Kan gitu iya, kan iya, Bang iya. Pi, karena ngelihatnya kuning kan. Ngeliat warna Enggak doang. Pak, itu emang, tapi kan itu di catnya udah puyas. Oh. Abang Pi ngeliatnya kuning aja udah. Ternyata isinya solar, seharusnya kan gitu. isinya premium tuh, mati tuh. Nah, udah didorong. Pas didorong, ya mau nggak mau kuras. Udah kita ngejar waktu, dikuras itu sekitar 1 jam. Waduh. Dan anehnya lagi nih, orang-orang sekitar itu pakai ngomong gini lagi, emang di sini sering banget Pak orang yang salah ngisi ini ya, ngisi bensin. Dalam hati kita udah tahu salah, benerin ya HP itu kan. Ini kan kita, apalagi kita dari Jakarta nih ya. Gondok ya. Bukan posisinya tuh di jauh banget itu, mau ke Pasuruan. Dalam hati kita, ya Allah, ya benerin. Takutnya kan banyak banget korban yang tambah banyak itu kan. Udah, ya singkat cerita, akhirnya kalau nggak salah 1 jam lebih dah tuh. Nah, pas lagi selesai kita nih udah bisa hidup lagi mobil, kita jalan tuh. Di pertengahan jalan tuh Habibana bilang, Ane tuh sebenarnya tuh sebab tadi tuh kenapa itu isi bensin. Ane pas tadi bangun tidur, Nah bilang doa sama Allah, ya Allah, ini dakwah kayaknya mudah banget, ya kan? Nggak ada. Pengen, ya Allah kalau memang ini dakwah diterima, tolong kasih kami ujian. Allah. Tapi Habibana bilang, tapi jangan yang berat-berat ya Allah, kayak ban bocor. Jadi doanya milih. Habis itu cerita di mobil, jangan ban bocor, meledak itu apa namanya nanti tabrakan, jangan ya Allah. Cuman bukti aja kalau dakwah ini kami diterima gitu. Allah. Salah ngisi bensin. itu dalam hati kita. Ya kita bersyukur. Ya mudah-mudahan itu tanda alamatul qabul. Benar. Ya kan? Dakwah kita, dakwah Habibana tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, habis itu kita kan takut ya, maksudnya di saat posisi kita harus nyampe di tempat acara itu tepat waktu, ada kejadian seperti ini kan, jadi kita ya gimana ntar Habibana nih gitu kan, takutnya ditungguin orang. Iya. Nggak taunya di sono sampai jam 1 malam. Ramai tetap. Baru sampai jam 1, Bang? Jam 1 malam. Ya hasil ya gitulah. Itu kan kejadian yang menurut aneh ya pengalaman dakwah yang bagi aneh berkesan. Kenapa? Karena di situ Habibana pengen bukti dari Allah. Tapi langsung dijawab sama Allah. Kalau misalkan dakwah kami diterima, ya Allah tolong berikan kami ujian tapi jangan yang berat-berat. Gitu. Habibana nyebut gitu. Gitu dalam mobil tuh langsung, oh gitu Bib, gitu aja. Oh jadi nih Habib meminta gitu. Jadi nggak jadi kesel. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi kan tanda itu bahwa insya Allah dakwahnya Habibana diterima gitu. Itu baru satu kejadian ya? Iya, lama ya? Bener ya? Panjang banget ya? Masya Allah deh. Iya. Itu di mana? Dari Banyuwangi? Dari Banyuwangi ke Pasuruan. Masya Allah. Itu berarti emang dakwah-dakwah di luar kota itu sering banget, Bang? Sering. Dulu kan masanya Habibana itu boleh dikatakan kalau bertani itu apa namanya, lagi nanam benih kebaikan. Ya di wilayah ini ya. Naro-naro. Iya narona. Jadi ada benihnya. Habibana udah tanam di wilayah-wilayah gitu. Yang sekarang mungkin yang muncul ya alhamdulillah itu benih dari yang beliau tanam di masa hidup beliau gitu. Adanya KBMRS, adanya cabang-cabang. Itu berarti emang ada, bisa dibilang ya pasti itu dari Habibana ya. Itu udah pasti. Cuman walaupun tidak tampak, itu udah pasti dari benih yang beliau tanam semasa hidup beliau. Ya sekarang itu. Berarti saking banyaknya cabang sampai ke luar negeri, emang ada kisahnya mungkin ya? Banyak. Habibana pernah duduk di situ, pernah diri di situ, dan nggak taunya itu menjadi benih-benih kebaikan. Benih-benih yang beliau tanam. Nah, akhirnya sekarang kelihatan hasilnya. Iya. Allah. Ini kalau menurut aneh secara batin ya, kalau aneh ngelihatnya bukan secara zahir gitu. Itu baru satu daerah, Bang Kolbi. Banyak berarti daerah-daerah yang dikunjungi Habibana kalau dakwah tuh, Bang? Banyak. Itu maksudnya emang udah agenda bulanan kah? Apa mingguan apa gimana, Bang? Enggak. Dulu misalkan Habibana keluar kota tuh dijadwalkan. Misalkan Jawa nih. Seantero Jawa tuh. Oh, jadi dikelilingi? Iya, sekelilingi. Misalkan Demak. Itu dalam waktu? Pekalongan. Dalam waktu misalkan 1 minggu. Jadi tuh Habibana itu nggak bisa ninggalin Imam Sasa waktu itu.
Oh, jadi berangkat malam Rabu, pulang malam Senin. Iya, begitu. Malam Selasa udah di sini. Malam Selasa udah di sini lagi gitu. Malam Rabu berangkat lagi. Berangkat lagi misalnya. Gitu. Allah. Begitu dah. Banyak banget ini kisahnya nih untuk perjalanan dakwah bareng Habibana nih di luar taklim berarti Bang ya. Di luar taklim itu. Di luar taklim, berarti jauh nanti yang kita. Yang lucu-lucu ntar sama Habibana ada lagi. Nah, kita tungguin deh. Kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya Bang Kolbi ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kembali lagi dalam program Barbecue Bincang bareng Kolbi. Alhamdulillah. Nah, tadi udah dikisahin nih pemirsa nih sama Bang Kolbi nih tentang pengalaman di luar kota, terutama di Banyuwangi, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Nah, itu ada suatu pengalaman yang bisa dibilang ya kita nggak bisa ngebayangin dengan akal ini kita sendiri kali Bang. Nalar. Karena emang Habibana itu minta sebagai tanda dakwah beliau ini diterima sama Allah. Dan akhirnya benar-benar kejadian. Alhamdulillah. Kontan langsung. Nah, berarti kalau di sini kan juga banyak orang-orang terdekat sama Habibana Bang. Ya termasuk antum, mungkin ada beberapa lagi staff-staff MR yang bisa dibilang kepercayaan Habibana gitu. Itu pernah nggak kayak dalam satu waktu nih kumpul sama Habibana, satu momen itu yang nggak terlupakan gitu Bang? Apa gitu, misalkan lagi di perjalanan kah, misalkan Habibana manggil kah, apa gimana gitu Bang? Ya kalau dulu zaman Habibana nih kita nih 24 jam harus standby. Kapanpun beliau, misalkan di tengah malam, contohnya nelpon, ente ke markas, itu semuanya mereka siap, ya kan, termasuk Bang Ipul, Allahyarham, Bang Pi, Allahyarham, terus siapa lagi ya? Kalau yang sekarang masih ada, mudah-mudahan panjang umur, Haji Syukron, Ustadz Aini, terus siapa lagi ya yang masih kebanyakan Haji Hamidi termasuk banyak orang-orang yang standby 24 jam. Dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada media tuh. Kalau itu by phone aja langsung, telepon, SMS, iya langsung telepon. Ente di mana? Ente ke markas. Itu jam 1 malam, jam 2 malam. Mereka tuh siap. Ya termasuk aneh tuh. Nah pernah kejadian nih kocak nih. Jadi tuh suatu malam tuh dijemputin semuanya, dijemputin satu-satu tuh. Pertama Ane dijemput sama Habibana. Ente di mana? Ada di rumah Habib. Ya udah, ini Ane dikit lagi nyampe rumah antum. Nah Ane kan nggak tahu itu. Ini mau kemana? Ane nggak bawa salinan. Takutnya kan kadang Ane, kita keluar kota nggak bawa salin, nggak bawa apa kan? Totonya keluar kota kan. Dulu kita pernah begitu. Oh gitu. Nah, itu malam tuh Ane dijemputin satu-satu tuh kan. Ane dijemput. Nah, pas Ane dijemput tuh, terus langsung ke Haji Ahmad Baihaqi. Nah, beliau termasuk orang yang dekat juga. Terus Haji Syukron. Terus waktu itu yang udah dijemput ya Bang Ipul, Bang Pi kan emang sopir kan. Waktu itu Mardin juga kalau nggak salah ya. Bang Mardin udah masuk belum ya? Pokoknya tuh dijemputin satu-satu tuh, malam tengah malam tuh. Nah dia bingung nih, semuanya dalam kebingungan. Nah, jam 1 malam, setengah 2 malam dijemput, bingung. Ini mau kemana? Tapi Habib nggak ada konfirmasi, mau jemput nih. Nggak ada omongan. Nah terus taunya gimana? Habib tahu jemput gitu Bang? Kan ditelepon. Ente di mana? Ya udah, Ane jemput nih dikit lagi nyampe rumah antum. Udah gitu. dikit. Udah dikit lagi. Nggak mau kita harus siap. Siap Habib benar. Udah langsung pakai baju, sarung, udah keluar itu. Bener.
Udah nyampe depan rumah, Allah. dijemputin tuh, udah Haji Sukron datang, dijemputin tuh. Terus Habib Bana sampai bilang Ane inget tuh, karena waktu itu di mobil Habib kan. Terus Habib bilang, tuh lihat tuh Haji Sukron tuh, dia kesel dalam hatinya, jam segini jemput ya kan. Tapi Habib Bana keadaannya ketawa kecil apa gimana Bang? Jadi tuh kita semua dalam bertanya-tanya kan, dalam pertanyaan kita dalam hati ini mau kemana ya Habib ya. Jadi tuh muternya itu. Habis jemput Haji Ahmad kan di Ponpesnya itu Darul Rasul di Sentul. Habis itu muter balik ke arah Jakarta. Lah, kemana Bang Ipul nih? Ke arah Jakarta, Ji. Wah, Jakarta dah tuh, motor dah tuh. Jadi kita cuman muterin aja tuh ke Sentul, terus ke arah Jakarta. Tiba-tiba tuh balik lagi ke sini nih, ke markas. Ke markas, Habib ngomong apa gitu kan. Udah, sholat subuh. Habis sholat subuh, sarapan nasi. Di situ tuh. Terus Habib Bana bilang dah, ya udah kalau masing-masing mau istirahat dah. Nah, kita bingung, nah ini ngapain ya kita dijemputin malam-malam ya? Terus Habib bilang begini, nih kan, enggak, apa? Ane dalam hati Ane mikir gini, enak aja pada nih tidur nyenyak banget sama, ya kan? Di kasur nih udah pada tidur nyenyak, Ane nggak bisa tidur. Ada apa nih? Ane jemputin satu-satu nih. Jadi gara-gara Habib Bana nggak bisa tidur, dan beliau mikir, nih pada nih tidur enak nih masing-masing. Udah pada nyenyak jam segitu, jam 1 setengah 2 alasan. Iya. Udah tuh, ada jemputin atu-atu. Udah, bingung kita ya, ada yang baru bangun kan, bingung kemana, bengong orang baru bangun. Apa nyawanya belum nyatu kalau kata bahasa orang ya. Padahal udah nyatu, kalau nggak ada nyawanya belum nyatu, meninggal. Iya, udah tuh, nggak aneh bingung. Ane pikir gini, wah enak aja ente pada tidur, ya kan? Ada apa? Ane jemputin ente masing-masing. Udah deh tuh, udah. Sekarang istirahat balik ke rumah masing-masing. Ane juga udah mau tidur nih. Begitu. Saya bilang, khair insyaAllah. Bang Ipul, nah gini doang Ci, mau baju syukron gitu. Udah gini doang, gak kemana-mana, udah istirahat dah. Allah, gara-gara habis gak bisa tidur, kita dijemputin atu-atu. Udah begitu, itu pengalaman yang lucu. Tapi ya ini berkesan banget. Karena hampir semua tuh dulu kan Habib Bana nyebutnya tim inti. Tim inti. Ya kalau bahasa kepresidenan mungkin tim 1. Staff. Ya. Staff khusus. Nah, dulu tuh ada tim inti. Oh gitu. Jadi saking apa bisa dibilangnya saking khidmahnya mungkin ya Habib Bana ya, Bang. Memang bisa maksudnya siap selalu 24 jam. Mungkin kalau sekarang anak-anak zaman sekarang kalau begitu udah gimana kali Bang ya? Dulu nih aneh handphone aja tuh nggak boleh. Kalau sekali ditelepon masih ngangkat mungkin masih oke. Kalau udah 3 kali, wah habis langsung ada peringatan kita. Gitu. Oh gitu Bang. Jadi dulu boleh dikatakan kalau orang-orang yang tim intinya Habib Bana tuh mungkin harus nempel ke sini kali itu handphone. Gitu. Biar tahu kalau itu Habib nanti nggak itu kiasan doang. Jadi biar tahu tuh. Atau istrinya juga pada dikasih tahu Habib nelpon tuh, udah langsung angkat. Gitu. Dan istri-istrinya juga pengertian lah. Iyalah pasti. Kalau istri nggak ngerti begitu, cari yang lain. Alhamdulillah mereka istri-istrinya tahu kita berkhidmat di Majelis Rasulullah, standby 24 jam untuk Habib Bana gitu. Mereka mendukung semuanya. Insya Allah kedekatannya sangat-sangat erat berarti. Iya, alhamdulillah. Mau di dalam majelis kayak atau di luar majelis. Karena Habib Bana juga sama istri-istri kita kan tahu. Oh gitu. Iya, tahu, maksudnya kenal gitu. Didoain sama beliau. Oh gitu. Ya, jadi ya pasti nerima lah gitu. Berarti emang Habib Bana itu orangnya apa namanya? Kadang-kadang ada humoris itu lagi muncul gitu ini berarti ya bahasanya Habib orang humoris juga Bang? Humorisnya gimana tuh Bang? Masa cerita suka aja gitu kadang-kadang suka dengan hal-hal yang lucu gitu kadang-kadang dibutuhkan kan. Dulu kan zamannya Rasulullah Nuaiman. Benar. Yang kisahnya tuh viral gitu. Ya zaman Habib Bana ada tuh dulu. Ada Mas Aji tuh. Orang mana itu Bang? Mas Aji belum lama meninggal. Jadi Ani juga udah lama nggak kontak sama beliau. Cuman dengar kabar tuh waktu zamannya COVID. Baru-baru ini 2 tahunan kalau nggak salah meninggal. Ani bilang, wah udah meninggal nggak ada kabar. Ya karena peninggal Habib Bana tuh banyak orang-orang yang dulunya dekat, mereka tuh menjauh. Mungkin kadang-kadang aja Ahmad Baihaqi aja nih yang Papua tuh yang Ponpes Darul Rasul. Kadang kalau kesini aja nginget Habib Bana terus kalau masuk ke markas jadi nggak kuat nahan nangis kata bahasanya gitu. Nah, terus yang tadi cerita yang tadi Bang gimana tuh lanjutannya?
Yang mana? Yang Mas Haji. Mas Haji. Iya Mas Iya, Haji tuh waktu itu pernah tuh aneh dengar kabar, aneh nggak ngikut tuh. Dengar kabar tuh. Jadi masuk kuliah ke Bumen. Terus Mas Haji bilang sama Habibana, Habibana tahu nggak? Ini Kebumen ini asal usulnya nama Kebumen dari mana? Habibana bilang nggak tahu Mas Haji gitu. Jadi tuh dulu Bib, nih turis-turis nih ketika datang ke sini mereka melihat ada kebo Bib. Terus dia ngomong sama temennya, kebo men gitu. Habib nggak tahu. Habib tahu itu bercandaan, mungkin itu serius. Iya. Kebo. Jadi kebo men Habib. Gitu. Berarti Habib tuh orangnya apa namanya ya? Humoris ya. Humoris. Sesekali beliau, jadi tuh sekeliling beliau sebenarnya orang-orang yang humoris juga. Nggak kayak kaku. Bang Ipul. Bang Ipul tuh humoris. Lucu-lucu gitu. Jadi kadang-kadang aneh banyak pengalaman lucu dari beliau itu. Pas lagi kumpul sama Habibana berarti nggak kaku ya Bang? Nggak kaku. Tapi ada momen-momen tertentu yang kita nggak lucu lah Mas. Bener. Jadi kalau misalnya ada waktunya aja, misalkan lagi santai dengan beliau, ya udah tiba-tiba keluar jokes-jokes yang lucu gitu. Oke deh. Alhamdulillah. Lucu juga Bang. Lucu. Itu pengalaman-pengalaman lucu berarti banyak juga. Banyak banget. Cuman kalau misalkan nanti deh kalau kayak misalkan Ani inget, ntar Ani ceritain lagi deh. Itu deh. Mungkin bisa juga ya Bang kalau misalkan kita ajak kayak tim inti yang lain yang masih ada mungkin kali Bang. Boleh. Kita obrolin juga tuh kali ya. Boleh nanti kita undang. Nah, itu kan pengalaman juga beda-beda ya Bang. Iya, sama nanti kita Habibana misalkan ada beberapa momen yang mereka punya pengalaman pribadi, kita tanyain aja langsung sama dia. Nah, oke deh. Mungkin untuk cerita lucunya nih bareng Habibana kita cukupin dulu nih. Soalnya ada pesan-pesan yang mau lewat. Nanti kita ketemu lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, alhamdulillah ahlan wa sahlan balik lagi dalam program Barbecue Bincang bareng Kolbi. Nah, Bang Kolbi, Anda sempat ngelihat juga nih. Anda sempat ngelihat di Facebook, terus di Google, itu ada foto-foto yang ketika antum lagi pergi umroh sama Habibana. Pernah selfie ya waktu itu ya? Iya, pernah ya Bang? Pernah. Nah, itu waktu umroh itu ada nggak Bang? Cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang bakal bisa dibilang yang orang-orang belum tahu, karena orang kan cuma ngeliat di fotonya doang. Kira-kira ada nggak Bang ceritanya Bang? Ada tuh cerita yang lucu nih. Ya, ceritanya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Di malam hari ini spesial Al-Fakir mendapatkan kemuliaan menjadi host di acara BBQ Bincang bareng Kolbi. Aneh spesial dong tak? Aneh dong spesial. Masya Allah. Antum nih maskul Ya Allah. Mahal dengan. Kayaknya kita berdua yang spesial ditemenin Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Spesial ini. Very spesial malam hari ini bersama Ustadz Kolbi bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di episode kali ini kita pengen sedikit ngobrol-ngobrol sama Ustadz Kolbi. Ustadz, gimana nih Masjid Nabawi dan antum? Masjid Nabawi dan Sayyidil Habib Munzir. Coba kita mau dengar. Anda dulu punya pengalaman bersama Habibana Munzir, Ustadz, di Masjid Nabawi ini. Beliau pertama gini, nyampe di sana tuh di Hotel Movenpick di sana sebelah sana. Ada Hotel Movenpick di sana iya. Nah, terus beliau emang sangat mahabbah dengan Rasulullah. Jadi pas buka tirai itu, buka tirai langsung gubah.
Baitul Rasul kan, langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tutup lagi. Karena beliau belum siap wudu, belum siap bersuci, langsung lihat kubah tuh, Habibana tuh langsung tutup lagi, bukan nggak mau ini, tapi karena dalam keadaan belum bersuci gitu, Ustaz. Nah, terus gini, Ustaz. Terus kata Habibana gini, Galbi, ntar kita ziarah jam 1. Nih Habib katanya pikir gini, Ustaz. Mungkin di Indonesia jam 1 Makbarah sepi kan? Pas nyampe sini penuh. Masya Allah. Penuh. Nah, Masya Allahnya tuh kata Habibana. Nah, ini nih kemenangan mereka, ya apa? Golongan mereka nih kemenangannya terhadap keberuntungan bagi orang Madinah. Betul. Keberuntungan bagi orang Saudi kali ya. Betul, Ustaz. Ada nilai plus gitu. Pada Rasulullah SAW. Selagu-lagunya kapanpun bisa kita. Betul. Kalau kita mau kesini perjuangannya luar biasa, harus nabung dulu. Betul. Daftar dulu. Itu juga kalau nggak penuh. Nah, betul. Alhamdulillah kita sampai, Ustaz. Alhamdulillah. Lanjutin Ustaz. Tadi gimana lagi? Banyak nih. Ani waktu itu kan nggak tahu, Ustaz, ini. Kayak ini. Tiang-tiang kayak gini. Kan Ani dulu pegang sendal. Sendal Habibana tuh. Pegang sendal Habibana. Ani taruh, ya Ani kan baru pertama kali ziarah kan. Ani taruh aja di tiang mana gitu saat sendal Habibana sama sendal Ani. Karena waktu itu nggak bawa tas kan. Nah udah tuh Ani taruh, pas keluar dari selesai sholat, terus keluar Makbarah, Ani bingung. Ani bilang sama Habibana, sampai ya Habib, ini Ani bingung tapi naruh sendal di mana? Dia kata Habib, udah biarin, gak usah dipikirin. Tapi udah pas jalan ke sana, satunya ada di sini. Ini sendal kita, Habib. Alhamdulillah. Jadi ya di sini tempat yang Masya Allah, Ustaz, ini. Iya. Ya kan? Mungkin langsung diijabah kita kan di sini doa. Makanya doain pemirsa, Ustaz, biar bisa. Amin. Insya Allah yang nyaksiin bisa sampai semuanya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jangan pikir, jangan lihat tabungan, jangan lihat rekening. Lihatnya apa? Kalau udah dipanggil, nyampe. Insya Allah. Ada yang umroh apa? Kosasi ya, Ustaz? Kosasi, ongkos dikasih. Ongkos orang kasih, dia bisa sampai. Enggak itu kayak gitu. Orang kan nyampe ke sini bukan karena banyak duit. Iya. Ada yang banyak duit nggak nyampe ke sini. Betul, jangan dipikirin saya, tapi dibayar. Ditransferin ya. Iya. Pokoknya apa lagi Sat? Tentang sama Habibana Munzir ketika di Masjid Nabawi selebihnya ini. Ya sir lah. Bahasanya aneh nggak bisa. Jadi ada yang dirahasiakan. Iya. Walal asrar illa liman saffas sarair. Nggak ada yang bisa menerima sir terkecuali orang yang tulus-tulus hatinya. Insya Allah. Nih, Ustadz Qalbi punya sir sama Habibana Munzir. Kita harus pepet dulu. Anis ini deketin beda, dulu. Kan? Biar dapat rahasianya. Orang kalau mau dapat rahasia harus deket dulu. Kalau orang jauh nggak kebagian rahasia. Tapi Ani menanya sama antum, waktu Ani ziarah sama Habibana tuh, pas kita lagi duduk tuh, terus ada orang langsung ini kan, mungkin saat itu kan zamannya Habib Ali Al-Jufri tuh dicekal masuk sini. Oh, Habib Al-Jufri. Jadi Habibana tuh punya wajah tuh mirip. Jadi selalu dilihat mulu sama askar. Wah, Habib udah kurang gak nyaman kan. Tetap pindah. Nah, ada orang nanya nih sama Habib lagi duduk. Ya Sayyid. Salli awal atau ziarah awal? Terus Habib bilang, salli awal, ziarah awal. Gitu. Terus Habib ngomong, dia nanya sama orang menyeduh. Tapi nggak bakal ada sholat kecuali ada Rasulullah. Bener Habib. Tapi kalau secara syariat gimana? Waduh. Itu kelas berat. Anda nggak berani menyelisih saya Habib Munzir. Iya. Apa kata Habib Munzir kita terima fauqa ru'usina. Tapi emang kalau kita pikir-pikir ya masuk masjid tahiyatul masjid ya. Masuk masjid tahiyatul masjid, apalagi di Masjid Nabawi tahiyatul masjid. Tapi kalau memungkinkan ziarah, ya bagus bisa ziarah lebih dahulu, kemudian disempurnain tahiyatul masjid. Tapi kan prakteknya susah. Untuk sampai ke pintu Babus Salam, sampai ziarah, akhirnya orang udah nyerah duluanan. Dia sholat enggak, ziarah enggak. Makanya kalau bagi kita nih ya udah sholat dulu, nanti ada peluang ziarah baru lanjutin dengan ziarah. Gitu. Ya gitu aja pemirsa ya. Pokoknya ya sekelumit cerita ada pengalaman saya dengan Habibana Munzir di Masjid Nabawi ini. Yang mudah-mudahan itu menjadi obat kerinduan kita semua kepada Habibana Munzir dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Sat, gitu aja Sat ya. Enggak, gitu. Kalau cukup mau begitu yang, aja. Kalau mau yang lebih panjang lagi, ikut umroh nanti. Iya. Jadi kalau mau gitu lagi harus deketin Ustadz Qalbi. Enggak, deketin Ani enggak. Oh, enggak. Ya udah. Mudah-mudahan kita live langsung dari pelataran Masjid Nabawi di tengah udara 15 derajat, 14 derajat. Oke.
dingin, ya, sejuk. Mudah-mudahan yang menyaksikan juga bisa merasakan kesejukan di kota Madinah. Cukup BBQ kali ini, kita lanjutin kapan-kapan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.